Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu di dalam Renungan 79 pada hari ini. Mari kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 1 sampai 12 dan ayat 18 sampai 19. Dengan cepat saya akan bacakan karena ayat-ayat ini lumayan banyak ya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Puji Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini saya memberikan tema, jangan mengejar berkat dengan cara yang salah. Nah, dalam pembacaan kita boleh melihat bahwa bagaimanakah Ribka, dia sebagai seorang ibu, dia mengajarkan hal yang tidak baik kepada anaknya. Mengapa? Di dalam pembacaan ini bahwa Yakub dilahirkan kembar bersama dengan Esau kakaknya, dan Esau sebagai anak sulung dia memiliki hak, yaitu berkat kesulungan. Berkat kesulungan ini adalah berkat khusus di mana jumlahnya atau porsinya lebih banyak dibandingkan dengan adiknya. Dan atas anjuran Ribka ibunya, Ribka ini menyuruh kepada Yakub supaya dia berusaha untuk membohongi ayahnya untuk mendapatkan berkat yang harusnya menjadi haknya Esau. Mengejar artinya adalah memburu, berusaha keras hendak mencapai atau mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang ingin hidupnya diberkati, baik secara materi maupun jasmani, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya mereka bekerja. Mungkin seharian dia harus bekerja, bahkan karena seharian bekerja masih kurang waktunya, malam masih harus dilanjutkan lagi dengan bekerja. Macam-macam bentuk orang bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan berkat atau rezekinya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yakub atas anjuran ibunya, dia mengejar berkat yang bukan jadi haknya. Dia mengejar berkat kesulungan yang harusnya menjadi haknya Esau sebagai anak sulung. Contoh, mengejar berkat yang salah. Di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, ayat yang ke-18
dan 19 dikatakan, demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Nah, yang dilakukan oleh Yakub demi untuk mengejar berkat yang seharusnya bukan haknya. Dia yang pertama yang dia lakukan, mengejar berkatnya dengan cara yang salah, yaitu dengan dia berbohong. Ada banyak cara-cara orang-orang dunia ketika mereka mengejar rezekinya, mengejar berkatnya dengan dia berbohong. Mungkin dengan cara-cara yang tidak baik, supaya lebih cepat mendapatkan hasil, supaya lebih banyak yang dia dapatkan dari yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ke 15, 16, dan kemudian 21 sampai 24, ya saya langsung baca di ayat 21 sampai 24-nya dikatakan, lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka jawab Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Nah, kita melihat di sini keraguan daripada Ishak ketika Ishak bertanya di ayat yang ke-24, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Jadi yang dilakukan oleh Yakub, selain dia berbohong, dia menipu ayahnya. Berbohong, menipu, ini adalah cara-cara dunia, usaha-usaha orang-orang dunia, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih banyak, mendapatkan hal yang lebih menguntungkan, dan apapun mereka rela melakukannya supaya mereka tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan cara daripada Yakub ini, dia berbohong, menipu supaya mendapatkan berkat yang seharusnya bukan menjadi haknya. Apa yang kita dapat pelajari sebagai anak-anak Tuhan, ya, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, waktu kita bekerja dengan cara yang salah, waktu kita mendapatkan rezeki atau berkat itu dengan cara yang salah, pasti akan tetap ada dampaknya. Apa dampaknya? Kita lihat di ayat yang ke-41. Di ayat yang ke-41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ya. Nah, dari sekilas kita baca dalam pembacaan ini bahwa dampak jika kita melakukan pekerjaan yang salah, yang pertama adalah merugikan orang lain. Misal satu contoh di pasar-pasar, ya Bapak Ibu, mungkin ketika mereka bekerja, salah satu contohnya yang pernah saya baca adalah mereka jual tumbar bubuk gitu ya. Tumbar ke bubuk itu ada yang dikatakan dicampurin dengan kayu pasrahan. Nah, ini adalah cara-cara yang penipuan, dan itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan kesehatan orang lain. Nah, Yakub melakukan hal ini tentunya sangat merugikan kakaknya Esau. Kemudian selain merugikan orang lain, ini juga memberikan dampak merugikan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, bahwa Alkitab tidak pernah salah, hukum tabur tuai itu pasti akan tetap terjadi. Dan akibatnya, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-31, Kejadian 31, di sana adalah kisah bagaimanakah Yakub setelah dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat yang bukan haknya. Maka yang terjadi di dalam Kejadian 31, karena Yakub bekerja dengan cara yang tidak jujur, dia berbohong, dia menipu, maka dia pun menerima buahnya, yaitu dia mengalami dibohongi dan juga ditipu oleh Laban.
Dia bekerja untuk mendapatkan kambing domba dan di sana juga dia ditipu oleh pamannya. Nah, pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita pasti akan menerima buahnya. Kalau kita bekerja dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik, tidak jujur, maka kita pun akan mengalami, itu akan berbalik kepada kita dan kita pun akan mengalami seperti yang kita lakukan. Apa yang engkau lakukan itu akan berbalik kepada diri kita kembali. Yang harus kita lakukan di dalam Ayub pasal 8 ayat yang ke-6 adalah di sana mengatakan tentang kejujuran, tentang bahwa orang yang curang itu tidak akan pernah menikmati berkatnya. Dalam Ayub 8 ayat yang ke-6, jadi bahwa yang harus kita lakukan, bekerjalah dengan cara yang benar, cara yang jujur seperti yang disukai oleh Tuhan. Maka hasilnya adalah Tuhan juga pasti punya banyak cara untuk memberkati kita. Mungkin dunia berkata, oh hanya cara ini yang bisa supaya cepat mendapatkan hasilnya, supaya menghasilkan banyak, tetapi berbeda dengan caranya Tuhan. Mari kita bekerja dengan cara seperti yang Tuhan mau. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah percaya dengan caranya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Mencari tahu, bertanya kepada Tuhan bagaimana seharusnya bekerja dengan caranya Tuhan itu. Dan kalau kita sudah tahu cara yang benar, cara yang baik, maka kita mengerjakannya dengan mengikuti seperti cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita bekerja dengan caranya Tuhan, cara yang benar, cara yang diinginkan Tuhan, maka berkatnya kita sudah pasti akan diberikan kepada kita. Berkat Tuhan tidak pernah salah alamat, berkat Tuhan tidak pernah terlambat, pasti tepat kepada orang-orang yang mau bekerja dengan benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita menikmati setiap berkat yang ada. Jangan sampai kita mengejar berkat dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang salah, karena hal itu akan mendatangkan ketidakbaikan juga bagi kita dan kita tidak akan dapat menikmati berkat dengan cara yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau anugerahkan berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami belajar seperti kata firman Tuhan, agar kami bekerja, kami melakukan apapun juga, mencari berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dengan cara yang benar. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau yang sudah menyediakan berkat bagi kami, Engkau juga yang menjadi sumber berkat yang selalu memberkati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami tutup renungan firman Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.